Capek kalau gini terus. Ya. Kayak ngeliat artis aja. Ya. Ya tadinya pengen bilang selama 3 hari itu sok ada yang mau nambah atau enggak datang ke Ana biar kayak sistemnya coaching atau privat itu tadinya itu, cuman ternyata mungkin ribet ya, antumnya juga capek habis beres-beres, jadi ya sudah, akhirnya sekarang nemu waktu digabungin semuanya. Gak tahu nih Senin kapan lagi jadwal? Senin udah libur belum? Belum ya. Kalau mutun sani kemungkinan pasti sengaja nanti jangan kenceng. Ya kemungkinan mutun sani itu beres kalau mutun sani. Kalau mutun awal kan nggak yakin beres tuh. Kecuali kalau mau dilanjut ba'dal Aid. Ba'dal Aid. Nanti kalau semisal nih dari Sim Tarbiyah dari Syekh Syarifnya, oh Syekh lanjut. Oh lanjutlah gas. Gas. Justru kita praktek satu persatu biar maju ke depan, biar ngerasain tuh di depan 10 berapa orang, ratusan orang. Ya, tape. Bentar anak, seasyar bawalan. Jauh nyebrang. Tape, kemarin kita sudah bahas tentang mindset, betul? Ya. Jadi ingat teman-teman semua, stop membuli diri sendiri. Kita biasanya gak mau kalau dibully sama orang, dikatain jelek, diejek-ejek, diketawain, kita gak mau, betul gak? Tapi anehnya kita malah membiarkan kita sendiri membuli diri sendiri. Dengan apa contohnya? Dengan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ditawari kesempatan, ditolak. Dioper-oper yang lain. Itu namanya membuli diri sendiri. Contoh ditawari tampil, jadi MC lah, drama lah, atau penampilan-penampilan yang lainnya, atau bikin film, syuting, dan lain-lain, ditawari, ternyata nolak, itu namanya membuli diri sendiri. Karena menghambat diri untuk tampil di depan. Menghambat. Dan ingat, kalau antum sudah membuli diri antum sendiri, itu tandanya antum membiarkan orang lain membuli antum. Itu tandanya. Karena antum sendiri sudah gak menghargain diri antum masing-masing kok. Gimana orang lain mau ngehargain? Gitu, secara logika. Ya, paham ya? Jadi, ana pengen sekarang sudah mindsetnya diatur, mindsetnya dibetulkan. Jangan ada lagi mindset mental kerupuk. Ya, apalagi tampil. Ingat, public speaking bukan hanya soal jadi MC. Bukan untuk jadi MC. Ya, jangan mentang-mentang yang bawain materinya juga MC kok. Paling disuruh jadi MC ujung-ujungnya, siapa? Jangan kegeeran, bro. Ya. Memang ini yang di depannya MC. Ya, brandingnya ana yang MC gitu loh. Tapi ana nggak minta antum untuk jadi MC. Ana minta antum untuk berani tampil. Entah itu jadi MC, mimpin musyawarah, mimpin dari terkecil aja. Ya, itu loh yang ana pengenin. Gak ada lagi rasa takut apalagi santri. Ingat loh ya, santri sensitif di luar. Yang sudah berlabel santri, ya walaupun itu boyong, santri boyong, tetap ada label santrinya. Wah, ini lulusan pondok nih. Pasti ada. Disuruh jadi mimpin tahlil lah, mimpin apalah dan lain-lain, itu pasti. Ya karena kita santri. Ya kita punya label yang mahal, yang orang lain nggak punya label itu. Itu label santri. Gitu. Kemarin kita bahas mindset, ana harap sudah selesai masalah antum, masalah kita dengan mindset ini. Ya masih ingat ini ya? Masih ingat? See, do, get. Ya, where focus goes, energy flows. Ingat ini pokoknya patokannya. Kalau energi antum positif, kalau pikiran antum positif, energinya positif. Kalau negatif, ya negatif juga. Sekarang kita masuk ke cara mengatasinya. Ya.
Ini cara mengatasinya gimana bang? Nih, anak kasih cara mengatasinya. JKW apa? Live ini live. JKW bukan itu ya. Nih panjangannya J, jangan takut salah. Ya, jangan takut salah. Bang, kenapa dinamain JKW? Biar gampang diingat gitu. So, pasti bakal ingat nyampe Gurfa. Ya, JKW. Jangan takut salah J-nya. Al-insan mahalul khata. Jadi nggak ada lagi. Udah basi alasan. Antum kenapa nggak mau tampil? Aduh bang, anak takut salah. Basi. Alasan itu udah basi. Kenapa? Karena al-insan mahalul khata wan. Mau nggak mau kita pasti salah. Ya, seprofesional apapun seorang pembicara pasti punya salah. Tapi ingat, jangan sampai salahnya kita ada dalam posisi salah personal. Ya, personal. Oh, papan tulisnya dihilangin. Boleh di sini nggak di belakang kanan nih papan tulisnya? Ya, jadi gini, ada dalam dunia profesional, dalam dunia SDM profesional, apa? SDM itu sumber daya manusia yang unggul, itu ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Nih. Cop, miring, nyerong. Oke. Ya. Dalam SDM unggul yang dipakai di profesional, di perusahaan-perusahaan, di corporate, di instansi luar, itu 3 yang diperhatikan dalam mencari SDM-nya. Yang pertama, bukan yang pertama, rumusnya nih. Apa ya rumusnya? Per ke del. Rumusnya per ke del. Apa per? Personal. Del. Ke-nya dulu. Mana nih? Oh itu ada. Kayaknya ini konten, walaupun nggak sama banget ya, konten. Intinya K-nya lah, ada K-nya. 3, del, delivery. Nih, 3 ini penting dalam dunia profesional. Pertama, personal. Apa itu personal? Ada yang tahu? Diri sendiri, ya. Attitude, akhlak, adab. Ya, makanya nomor 1. Ya, ini dalam dunia Anak nggak berbicara tentang dunia pesantren loh ya. Ini dunia profesional, ada adab juga. Personal namanya. Yang kedua, konten. Konten itu apa? Isi materinya, isi pikiran antum. Ini pembicara yang profesional memperhatikan 3 ini. Konten tuh isinya. Delivery apa? Delivery tekniknya. Bagaimana intonasinya, teknik-teknik public speaking dan lain-lain. Ini delivery. Nah, Ana bilang yang J itu jangan takut salah. Ya, kecuali salah dalam personal. Kalau kita salah dalam konten isi materi kita atau salah dalam delivery teknik yang kita bawakan, itu bisa dimaafkan oleh orang-orang. Mungkin dimaafkan. Ya. Ada kemungkinan dimaafkan. Tapi kalau kita salah dalam urusan personal, susah untuk dimaafkan. Mau contoh? Banyak. Ya. Dalam dunia pemerintahan, contohnya Ana nih, Ana, bukan orang lain. Ana sebagai menteri. Ya, duduk di kursi DPR. Ana ya, bukan orang lain. Ya. Otomatis Ana sebagai menteri, isi pikiran Ana mantap dong, kontennya bagus dong, delivery tekniknya juga bagus dong, punya gagasan-gagasan yang bagus, gagasan yang cemerlang. Ternyata suatu ketika Ana salah di personal, akhlaknya Ana ada yang salah. Ana joget-joget contohnya.
Ana. Ya, Ana. Ana joget-joget. Ya. Dalam konteks yang publik, dalam konteks publik dan dalam konteks yang serius. Ana joget-joget. Lihat, apa sikap audiens ke Ana? Apa sikap masyarakat ke Ana? Benci. Susah untuk memaafkan. Walaupun memang bisa, tapi nyatanya lama. Susah banget untuk memaafkan. Itu dalam dunia profesional. Dalam dunia ustadz juga sama. Jangan kira para ulama, contoh yang bersegel ulama ya, bukan para ulama yang sohehan ya, yang bersegel ulama, yang mengatasnamakan Gus dan lain-lain, ya ketika beliau ternyata ada keceplosan, tidak memperhatikan personal ini, tidak hati-hati dalam memperhatikan personal, maka susah dimaafkan. Contoh ngomong kasar dan lain-lain, mungkin antum juga tahu. Ya, susah untuk dimaafkan. Kalaupun bisa, susah dan butuh waktu yang lama untuk mengembalikan kepercayaan. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini konteks yang J, jangan takut salah. Kemudian yang kedua, kuasai materi. K-nya kuasai materi. Ini nih. Kalau antum pengen, Ana lupa nyampaikan. Ini cara mengatasi panik sebelum tampil ya. Jauh-jauh hari. Bukan pas mau tampil baru nerapin ini, bukan. Ini jauh-jauh hari. Yang K ini kuasai materi. Jangan coba-coba antum tampil tanpa menguasai materi dulu. Jangan coba-coba antum ceramah tanpa menguasai materinya. Karena kalau antum tidak menguasai materi, otomatis antum bakal panik, bakal grogi, bakal gugup. Kenapa? Karena belum siap. Kecuali kalau jam terbangnya udah banyak. Itu beda lagi. Ya, paham ya? Kuasai materi. Begitupun Ana brandingnya ya sebagai MC atau sebagai pembicara, narasumber, public speaking, sudah. Atau moderator, atau presenter TV, atau penyiar radio, itu brandingnya. Ya. Tapi kalau suatu ketika ternyata kisim tarbiyah, saya Syarif dan lain-lain minta Ana untuk menggantikan dadakan asatid yang gak masuk kelas untuk tadris akidah contohnya. Apa yang Ana lakukan? Ya grogi, karena belum siap materinya bro. Ya, sama. Semua harus persiapan materinya juga. Kenapa Ana bisa MC dadakan? Karena Ana udah tahu polanya. Karena udah tahu teksnya, udah paham lokasinya. Ya, suasananya udah paham. Tapi kalau Ana dadakan disuruh jadi ngajar akidah dan lain sebagainya, Ana belum baca atau belum menguasai materinya, ya Ana grogi, Ana nggak bisa, Ana nggak nerima, Ana nolak lah pasti. Gitu. Ya, jangan dipukul rata. Makanya kalau antum memang belum menguasai, contohnya antum mau jadi MC, ya kuasai dulu ilmu jadi MC. Kalau antum mau ngisi materi apapun itu, ceramah dan lain-lain, ya antum kuasai materinya. Hafalkan dalil-dalilnya dan lain-lain. Gitu ya, paham ya? Ini biar tidak grogi, biar tidak panik. Dan yang ketiga, warm up. Apa warm up? Pemanasan. Peregangan. Jadi sebelum tampil tuh peregangan dulu. Olahraga peregangan tuh apa peregangan kan ya? Loncat-loncat lah, atau lehernya lah dan lain-lain. Ini biasanya dilakukan oleh pembicara-pembicara profesional juga. Ada salah satu mentor Ana itu yang beliau itu tiba-tiba tampil yang tadinya kabarnya audiens itu cuma sedikit. Ternyata audiensnya banyak pas nyampe. Bahkan dosen-dosen besar, bahkan rektor juga ikut hadir. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan tidak langsung tampil tapi ke hamam dulu. Ngapain di hamam? Loncat-loncat. Loncat-loncat. Biar panas tubuhnya. Soalnya kalau tubuh kita dingin, grogi, percaya deh. Kalau tubuh kita dingin, kita bakal kaku. Kalau tubuh kita kaku, ya otomatis gemeter, grogi, demam panggung ujung-ujungnya. Makanya panasin dulu badannya, gerakin, ya push up dan lain-lain. Ya, biar panas.
Makanya antum sering lihat kenapa pemateri-pemateri yang pembicara-pembicara gitu sering pakai kemeja, jas kayak gini ya, pakai jas, kemeja, double-double. Salah satu penyebabnya adalah biar tubuhnya panas. Ya, biar tubuhnya itu panas, biar nggak grogi pas di depan. Salah satu penyebabnya ya. Selain buat gaya, ya buat itu juga. Gitu. Ya. Karena suasana kadang kan di aula, di apa tuh namanya, dingin, AC-nya dan lain-lain, itu kan jadi makin dingin, makin kaku di tubuh. Makanya pakai jas, double-double gitu. Itu ya salah satu caranya. Paham JKW ini? Nah, sekarang konteksnya, Bang, gimana kalau sebelum tampilnya banget? Harus gimana? Nih, sebelum tampilnya. Nah, 2 tips atasi grogi sebelum tampil. Yang pertama, deep breathing. Apa deep breathing? Pernapasan dalam. Ada tekniknya. 4, 7, 8. Ini beda-beda sih ya. Kalau Ana dari mentor Ana 4, 7, 8. 4 hitungan tarik nafas, 7 hitungan tahan nafas, 8 hitungan hembuskan secara perlahan. Ingat, nafasnya nafas diafragma, bukan nafas dada, bukan. Diafragma tuh ulu hati antara dada dan perut. Jadi kalau antum tarik nafas, yang ngembang ininya, bukan dadanya yang ngembang. Bukan gitu, tapi bawah dada yang ngembang. Oke, kerasa? Pegang ulu hatinya. Kita praktek ya. 4 hitungan tarik nafas. 1, 2, wahid, isnen, salasa. Tarik nafas. Oke, tahan 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan perlahan. 1, 2, 3, 4. Contoh lagi, coba tangannya. Tangannya, 2 tangan di dada. Nyilang, cross. Nyilang. Oke. Siap ya? Nanti tarik nafas. Kemudian jangan buangnya pelan-pelan. Langsung dalam hitungan 3 langsung bilang wah, gitu. Atau bukan wah. Apa ya? Bukan su juga. Kalau su kan itu mau manyun. Ini yang buka suara. Ya. Ya. Jadi ya, itu. Oke. Contoh praktek. Oke, siap ya. Dalam hitungan ketiga, tarik nafas yang dalam. Tuh, 2, 3, tarik nafas. Buang, iya. Tuh, 2, 3. Ngemplong nggak tuh? Jadi ketika buang nafas itu diusahakan keluar semuanya. Permasalahan semuanya punya keluar. Iya. Gitu. Keluarin, jangan ditahan-tahan. Ya. Nah, itu salah satu teknik tarik nafas. Kalau antum merasa panik, merasa grogi sebelum tampil, coba atur nafas, pernafasan pakai cara 3 tadi. Ya, dengan syarat badan kita harus rileks dulu. Gak boleh panik, gak boleh apa sih namanya tuh? Gurung gusuh. Apa gurung gusuh tuh? Apa buru-buru? Nggak boleh buru-buru. Ya, harus santai. Santai, ke tempat yang sepi kalau bisa. Tarik. Wah. Ya, jangan tengah-tengah keramaian. Wah. Nanti orang kaget. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pernapasan. Ini bisa tiap hari juga antum praktekkan, sehat untuk badan. Ya. Itu pernapasan yang dalam. Kemudian yang kedua, setelah pernapasan, install kata-kata positif. Caranya gimana? Hadirkan di pikiran antum, cari 3 kalimat yang buat antum semangat. Contoh, saya hebat, saya pasti bisa, saya pasti sukses. Pikirkan kalimat itu. Makanya install kata-kata positif. Jangan mikir, aduh gimana ya takut salah, aduh gimana ya kalau salah, aduh gimana ya kalau grogi, aduh gimana ya kalau diketawain, itu jangan. Sebelum tampil, antum pasang dulu kata-kata positif. Insya Allah saya bisa, insya Allah saya pede, insya Allah
materinya saya bawakan lancar. Gitu. Kenapa kayak gini? Karena kalau antum tahu, semua pembicara profesional punya kata-kata ajaibnya masing-masing sebelum tampil. Sebelum tampil di bawah, beliau pasti menginstal dulu kata-kata ajaib tersebut. Saya bisa, saya sukses, saya hebat. Gitu. Maka ketika kita grogi pun sama, install kata-kata positifnya. Gitu ya, paham ya sampai sini? Tarik nafas, habis tarik nafas, install kata-kata positif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh acungkan tangan yang mau bertanya. Kalau nggak ada kita langsung praktek. Gimana? Mas Edi, tadi katanya ketika tarik nafas kan kita harus relax dulu. Gimana kalau susah relax? Nah, dengan tarik nafas ini relax biasanya. Ya, tarik nafas itu salah satu fungsi tarik nafas ya untuk merelekskan badan, merelekskan diri tubuh kita. Tarik nafas, santai, jangan buru-buru. Terus ya tarik nafas sampai emang ini relax badan kita. Gitu. Gitu mungkin ya. Oke, kita langsung praktek ya. Oh ya nih ada kata-kata dulu dari Dale Carnegie. Beliau bilang, hanya pembicara yang mempersiapkan diri dengan baiklah yang pantas untuk percaya diri. Kalau antum belum mempersiapkan diri antum dengan baik, jangan harap antum bisa percaya diri. Karena antum juga belum siap. Diri antum juga belum siap. Maka persiapkan. Persiapan mental, persiapan materi, persiapan tekniknya dan lain-lain. Dipersiapkan. Gitu kata beliau. Oke, sekarang kita latihan. Ini ada internet gak? Kalau ada internet, ada nggak ya? Ana ada ini namanya. Jadi gini, kita latihannya, Ana kasih tahu dulu ya. Latihannya itu namanya Adlibs Public Speaking. Ya, Adlib Public Speaking itu ada namanya impromptu. Impromptu itu berbicara spontan, spontanitas. Contoh, satu orang Ana tunjuk, pilih satu kata apa aja. Ana kasih contoh, ini apa namanya? Spidol. Bicarakan tentang spidol, deskripsikan spidol selama 1 menit. Spidol itu ini digunakan untuk ini selama 1 menit. Ya, itu challenge-nya. Ini challenge ya, praktek. Biar apa? Biar antum terbiasa tampil dadakan. Sudah siap belum? Ya, siap ya. Deskripsikan satu kata, nanti anak pilihkan katanya. Antum deskripsikan selama 1 menit. Cara milihnya, anak pengen rata, makanya anak nanya internet, biar pakai ini. Nah, kalau ada yang belum tahu, ini namanya roda keberuntungan. Coba ya, kita coba ya. Siapa yang dapat, nanti dia yang praktek. Banyak banget nih namanya. Button awal. Nah, tuh. Siapa ini? Mana orangnya? Cung, berdiri. Oke. Anak kasih tantangan. Oh, di depan. Ya. Ada sana. Boleh kasih mic-nya? Oh, pakai ini ya? Atau enggak usah? Pakai ini aja. Hah? Enggak usah. Pakai aja. Anak kasih challenge, katanya gelas. Deskripsikan gelas selama 1 menit. Bentar. Oke. 1 menit ya. Nah, ini dia. Oke. Siap? 1 menit. Oke, tarik nafas dulu. Biar gak grogi. Dah? Bismillah. Gelas ya. Lo lihat waktunya di sana waktunya. 1 menit. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, gelas. Apa itu gelas? Dengan gelas pertama kita bisa minum. Dan dengan gelas juga kita bisa menyeduh kopi, energen, susu dan lain-lain yang kita butuhkan. Dan gelas juga punya berbagai bentuknya. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang ada gagangannya, ada yang langsung kayak gini. Terus ada yang bawahnya juga gitu ya, ada yang ramping, ada yang bulat gitu. Dan gelas juga macam-macam, gak cuma dari stainless gitu. Ada yang dari plastik, ada yang dari kaca, ada yang dari keramik, dan lain-lain lah pokoknya, banyak lah pokoknya gelasnya. Kayak gitulah pokoknya mah. Tiga ada satu, oke. Syukuran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa dulu aja, bawa dulu. Ya. Oke, gitu ya contohnya. Siap untuk selanjutnya nih? Makanya sekarang tarik nafas, biar gak grogi dulu, tenangin. Karena yang mainnya main keberuntungan. Yang kepilih ya beruntung, berarti praktek. Ya. Oke. Oke, kita acak deh, kita acak. Acak roda satu, roda satu. Nah, ini roda satu, ya roda satu, acak dulu nama-namanya. Sip. Roda satu bukan? Muhammad Sibian. Roda satu bukan? Nah ya, roda satu, mutun awal. Ini mutun sani soalnya. Oke, sip ya, udah diacak nih. Oke, persiapan ya. Persiapan mentalnya dan juga kerangka pikirannya siapkan juga. Ingat, bisa pakai ini loh. Kalau mau mendeskripsikan sesuatu, bisa pakai fakta, apa kemarin? Masalah, solusi. Oh, belum ya? Nih, template-nya. Contoh fakta. Ya, gelas. Gelas itu biasanya terbuat dari kaca, tapi ada juga yang stainless. Ya, ada juga macam-macamnya. Itu contohnya ya. Terus masalah. Nah, masalahnya ada gelas itu, kenapa ya gelas itu bentuknya kebanyakan bulat? Nggak ada tuh yang jarang banget yang segitiga, jarang yang kotak dan lain-lain. Ngarang aja, yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Solusinya, nah maka solusinya adalah hendaknya kita generasi-generasi Z yang sekarang menciptakan inovasi gelas yang bermacam-macam bentuk. Ada yang bentuknya bintang, bulan, dan lain-lain. Ya gitu intinya, yang penting ngomong. Ya. Bisa pakai fakta, masalah, solusi. Atau bisa pakai ini nih. What? Why? How? Nah, apa, kenapa, bagaimana. Bisa jadi template. Contoh, public speaking adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa public speaking penting? Ya karena kita butuh skill public speaking dalam komunikasi sehari-hari kita. Nah, bagaimana? Lalu bagaimana cara kita belajarnya? Ya dengan baca buku, praktek, dan lain-lain. Gitu. Jadi terarah kalimatnya yang mau diomongin. Kebayang ya? Udah lebih siap sekarang ya berarti ya? Daripada yang tadi siapa namanya? Abdul. Oke. Kita coba yang kedua. Ana adil ya. Ini mesin yang ini, bukan Ana yang milih. Siapakah? Ada. Oke. Tolol. Abdul, kasih satu kata buat dia. Yang buat dideskripsiin. Kucing. 1 menit ya. Kayak persiapan mentalnya. 1 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempromosikan seekor kucing Anggora yang mana kucingnya. Seekor kucing Anggora yang mana kucing ini itu memiliki bulu yang lebat,
kemudian memiliki warna-warna yang variasi. Ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna oranye, ada yang hitam keputih-putihan gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu sebelum sebelum berkeinginan, ya, sebelum membeli kucing ini, kalian harus punya budget yang cukup memadai, karena kucing Anggora itu enggak mudah. Oke, cukup. Oh, udah. Alhamdulillah. Sip. Skron. Oke, terakhir satu orang lagi. Satu orang lagi ya, terakhir. Tapi terakhir bukan berarti selesai praktek. Ada lagi praktek berikutnya. Ya. Terakhir. Usahakan jangan ada nya ya. Apa namanya? Oke, kita akan undi lagi. Betul. Up, satu kata up. Laptop. Oke. Laptop. 1 menit. Siap? 1 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak bisa. Oh ya, Langsung to the point. Laptop adalah laptop. Jadi laptop ada sebuah elektronik, alat buat nyari lauhah, ya, buat nyari lauhah. Dengan laptop ini kita bisa main game gitu. Terus terbuat dari besi. Terus listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Perhatikan semuanya, teman-teman semua. Praktek ini yang adlibs public speaking tadi, kalau antum sudah terbiasa, kita sudah terbiasa untuk bisa mendeskripsikan satu kata dalam 1 menit, ya, maka nanti ketika di sungguhan, di praktek kehidupan sehari-hari, gampang. Contoh yang diminta ceramah biasanya di rumah, ketika pulang, itu gampang. Tinggal minta aja ke panitia, oh ceramah, siap. Contoh, siapa namanya? Tadi siapa namanya? Nahwa, contoh. Nahwa, nanti kuliah subuh ya, ngisi di Masjid Al-Ikhlas contohnya. Karena sudah belajar mentalnya kemarin, sudah belajar ini yang latihan adlibs ini, jadi tinggal si Nahwa tinggal nanya aja, apa emang materinya? Oh, materinya nuzulul Quran contohnya. Gampang, siap. Tinggal cari dalilnya, cari kisah-kisah, cari pengertian, sudah tinggal dideskripsikan dah nuzulul Quran. Jadilah akhirnya, kan udah terbiasa mendeskripsikan satu kata dalam 1 menit. Itu salah satu fungsinya. Ya, sekarang kita praktek lagi yang kedua, namanya adlibbing. Tadi 1 kata, sekarang 3 kata dirangkai jadi sebuah cerita. Ya. Siap? 3 kata dirangkai jadi sebuah cerita. Masih ada waktu? Aduh, sedikit lagi. Lanjut ya, coba ya.
Lebih menantang nih, acak dulu mungkin ya, acak dulu. Nanti 3 kata dirangkai jadi 1 kalimat. Di 1 kalimat, jadi 1 cerita. Gak usah 1 menit, gak usah. Yang penting 3-3-nya ada semua dalam 1 cerita. Nah. Mana orangnya? Ada orangnya nggak? Oh, nggak ada. Oke. Nggak hadir atau gimana nih? Kalau emang nggak hadir ya nggak apa-apa. Cuman kalau ada tapi nggak mau maju ya berarti mental kerupuk. Nah, karena udah sebutkan di awal mental kerupuk itu seperti apa. Ingat, jangan membuli diri sendiri. Sebelum antum tampil di masyarakat, tampil tuh depan teman-teman antum, apa susahnya sih? Nah kan gitu, bahasa kitanya mah gitu. Padahal mah susah sebenarnya. Yang lain. Nah. Ada? Laizan. Oke deh, sekarang yang mau nyoba angkat tangan. Yang mau nyoba, oke, tolong. Kasih 3 kata, 1. Tadi aja yang maju, Bob. Cinta. Tadi siapa yang maju? Nahwa. Hah? Apa? Monyet. Ingat-ingat ya, cinta, monyet, satu lagi. Tikus. Cinta, monyet, tikus. So, digabung. Ini nggak pakai waktu ya, bebas. Intinya 3-3-nya ada semua di cerita itu. Mau cerita mau ceramah tentang monyet itu, terserah lah intinya. Intinya ngomong. Siap ya? Wahid, Disnen, Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang cinta. Jadi cinta itu ada bermacam-macam. Salah satunya itu cinta monyet. Kenapa disebut cinta monyet? Karena dia itu belum pas buat bercinta. Karena usianya masih kecil atau masih SD udah bercinta, itu cuma cinta monyet. Terus kalau tikus, ya kenapa pejabat disebut tikus? Karena tikus itu ya tahu sendiri, jorok, kotor. Oke. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak salah. Oke, gak salah. Cuma ana belum nyontohin, ana lupa tadi ya. Ana belum nyontohin. Gak salah. Yang ana pengen itu 3 kata dalam 1 cerita, bukan 3 pembahasan. Kalau tadi kan 3 pembahasan, bahas cinta, bahas monyet, bahas tikus. Nah, ana pengen 3-3-nya dalam 1 pembahasan. Contoh, pada suatu hari ada seorang pemuda yang bangun tidur ternyata tiba-tiba merasakan jatuh cinta, entah kenapa, pada seorang wanita. Ya, ketika di tengah jalan, dia selalu memikirkan yang dicintainya, sehingga dia bertemu dengan seekor monyet yang sedang makan pisang. Nah, di situ karena dia menahan hawa nafsunya untuk tidak mengungkapkan cinta, alhasil dia ngobrol sama monyet. Ya, ketika ngobrol sama monyet bertukar pikiran dan lain sebagainya, kan bebas, bertukar pikiran dan lain sebagainya sambil saling mencicipi pisang tersebut. Nah, setelah ngobrol diskusi dengan monyet tadi karena jatuh cinta dengan seorang perempuan, akhirnya dia pulang untuk bergegas persiapan sholat. Tapi ternyata di rumah ketika mau masuk pintunya, pas masuk pintu
tiba-tiba dia lihat di atap rumahnya ada seekor tikus yang sedang menggerogoti plafonnya. Nah, setelah itu, kemudian pemuda tersebut langsung menangkap tikusnya, lalu membunuhnya, dan lekas tidur sampai besok hari. Nah, nggak jadi sholat. Nah, gitu. Kurang lebih gitu. Jadi sebuah cerita nantinya. Paham ya? Paham? Ada yang mau nyoba lagi yang belum pernah tampil? Yang belum pernah tampil dulu. Yang belum pernah tampil. Kalau yang kemarin-kemarin udah pernah, jangan dulu. Belum pernah tampil. Oke. Maju. 3 kata. 1. Bekasi. Hah? Bekasi. Seleo. Seleo, Bekasi. Bekasi ke Seleo. Yang belakang. Bantar Gebang. Kan Bekasi udah sama aja. Ya udahlah, nggak apa. Bekasi, Bantar Gebang. Satu lagi apa? Keseleo. Gimana? Apa aja? Bekasi, Bantar Gebang, Keseleo. Sambungin. Siap ya? 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya Allah saya di sini akan bercerita tentang seseorang yang namanya Ahmad. Ahmad ini lahir di kota Bekasi ya teman-teman. Dia lahir di kota Bekasi dan di hari Senin kalau nggak salah dia itu ingin membeli bakso. Nah, akan tetapi dia cuma tahu bakso yang tokonya itu di Bantar Gebang. Nah, maka dari itu dia akhirnya memilih untuk jalan kaki ke Bantar Gebang karena pada dasarnya Bekasi sama Bantar Gebang itu sama maknanya loh. Tapi pas di jalan dia tuh ngelihat tikus. Ya, karena dia takut tikus, akhirnya dia tiba-tiba keseleo gara-gara nginjek dan jatuh dari akhirnya dia bukannya beli bakso malah masuk ke rumah sakit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Pengennya semua cuman nggak mungkin waktunya karena mepet sudah jam 11:56 itu ya. Tadinya anak punya praktek lagi pas kemarin sama Mutun Sani itu, wah seru itu kita praktek kelompok karena waktunya mencukupi, karena sekarang waktunya udah nggak cukup. Terus ini yang dua tadi latihan duanya, yang ad-libbing sama yang impromptu, coba untuk praktekkan. Kalau lagi ngobrol sendiri, lagi bengong sendiri, coba praktekkan kayak gini supaya melatih pikiran kita, melatih otak kita untuk merangkai sebuah kalimat, merangkai sebuah kata. Jangan lupa banyakin baca juga. Ya, itu. Ini latihan kita dicukupkan saja nyampe apa? Ad-libbing. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya kalau ada. Ya, kalau ada. Karena sudah, kalau Senin ada ya kita lanjut Senin, kita bahas tentang ini. Vokal, visual, verbal, kemudian ada lagi yang namanya teknik-teknik dalam berbicara seperti apa, nanti ada. Kalau ada ya. Kalau memang nanti Senin libur ternyata mungkin dilanjut ba'dal Aid. Mungkin. Ya kalau nggak ada ya sudah. Gitu. Tapi mungkin biar takutnya ternyata malah nggak ada. Ana pengen bagian ini sekarang ya. Ada yang bantu Ana? Ini 3 kertas berbeda. Setiap orang dapat 1. Dapat 3 berarti. Ya, sepaket. 3 itu sepaket. Ada kertas yang namanya opening, ada kertas namanya struktur bicara, ada kertas yang namanya closing. Antum harus pegang 3-3-nya itu. Kalau yang nggak dapat berarti nulis aja masing-masing di buku tulis. Ya. Ini per orang beda ya ini ya, yang bagiin per orang beda kertas. Jadi antum harus minta ke 3 orang 3-3-nya ini. Biar cepet mungkin dibagi aja, yang bagiinnya juga. Ada yang bagiin di tengah-tengah, ada yang bagiin di seujung, biar kena semua. Biar dapat semua ujung, belakang, tengah, depan.
Oke. Kalau yang nggak dapat berarti ya sudah ya, nasib. Jangan rebutan, jangan rebutan. Oke. Bukan pasar. Aduh. Kertas opening, coba lihat kertas masing-masing. Kertas opening, kertas struktur bicara, sama kertas closing. 3. Opening, struktur bicara, sama closing. Opening, struktur bicara, sama closing. Ana bagiin sekarang karena takutnya nanti nggak ada pertemuan lagi ya. Takutnya nggak ada pertemuan lagi, biar antum belajar masing-masing. Udah, cukup. Duduk. Nanti lanjut setelah ini. Pegang. Yang sisaan pegang dulu sama yang pegang sisa. Nanti setelah ini lanjut lagi, Ana jelasin dulu ya. Itu yang antum pegang, ada opening, ada struktur bicara, ada closing. Template buat bantu antum ngomong di depan. Openingnya gimana, kemudian isinya seperti apa. Di sini teknik prep. Ya, kalau opening 5S, salam, sanjung audiens, sampaikan tema, sertakan alasan, sebutkan nama. Ada juga yang teknik prep, point, design, example point. Ada juga teknik kekasih, kesimpulan, kata harapan, terima kasih. Nah ini buat mempermudah kita untuk ngomong di depan. Nanti penjelasan lebih lanjutnya Ana jelaskan di pertemuan berikutnya kalau ada. Kalau semisal nggak ada, contoh hari Senin udah nggak ada nih, udah nggak ada pertemuan, libur, contohnya persiapan Idul Adha. Terus badal Aidnya udah langsung persiapan wisuda barangkali, atau persiapan dirosah jadidah. Ya sudah, antum belajar masing-masing. Kalau emang mau, ya samperin Ana, tapi jangan seorang-seorang nyampernya. Berapa orang, Bang, pengen belajar lagi, sedikit lagi, selesain. Bisa samperin ke Ana, ke Gurfa. Tapi waktunya juga lihat-lihat ya, jangan ganggu waktu dawam di sini. Jangan ganggu ansitohnya antum. Waktu kosong, benar-benar faril, ya sudah, datang ke Ana nggak apa-apa. Ana juga nggak lagi sibuk. Ana siap insya Allah. Tapi jangan sedikit-sedikit doang. Contoh 5 orang, 10 orang. Langsungin tuh berapa orang, nanti kita belajar. Kayak Idovi lah bahasanya mah. Cuman dalam dunia profesional kan privat. Nah biar keren dikit lah. Ya privat. Atau bahasa profesional laginya coaching. Coaching tuh satu persatu. Tapi coaching biasanya seorang aja. One by one gitu. Satu-satu. Kalau coaching. Kalau privat bisa buat banyakan juga. Gitu. Tapi kalau yang mau mintanya ada 20 orang itu bukan privat lagi namanya, itu training lagi kayak gini sama. Ya, gitu. Jadi kalau semisal ya, seandainya emang gak nemu lagi waktu buat public speaking, kayak gitu sistemnya. Tapi kalau ada ya udah gak usah minta privat kalau ada. Ngapain juga minta privat? Ya. Paham ya yang di sini? Nanti yang belum dapat silakan cari yang masih megang lebihan. Kalau yang nggak dapat ya udah nggak usah nangis. Ya. Oh ini masih banyak, pegang aja mantum. Nanti barangkali ada yang butuh nih. Pegang aja. Oke. Mungkin sekian dari Al-Fakir, sudah jam 12 ternyata udah melebihi waktu. Jauh bahkan. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat. Ini sebenarnya anak kurang maksimal sih, soalnya kebanyakan. Allah ini kebanyakan banget. Kalau buat pelatihan tuh riweuh. Satu kelas aja biasanya udah ngap-ngapan anak. Ini gabung satu angkatan. Mending kalau pada mau maju. Oke, cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.